Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Ya, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Saya Diki Darmawan. Saya Khairul Anas Musaki. Ya, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul ayat yang pertama turun dan yang terakhir turun. Sebelum memasuk ke pembahasan, ya, bahwa ungkapan bahwa Rasulullah menerima Quran diturunkan kepadanya itu mengesankan suatu kekuatan yang dipegang. Seseorang dalam mengabarkan segala yang turun dari tempatnya lebih tinggi, hal itu karena tingginya kedudukan Quran dan agungnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup umat manusia, menghubungkan langit dengan bumi dan dunia dengan akhirat. Dalam hal yang pertama kali diturunkan dan yang terakhir kali, para ulama mempunyai banyak pendapat yang akan kami ringkaskan dan pertimbangkan di dalam pertimbangan berikut. Ya, langsung masuk ke pembahasan. Ya, ayat yang pertama kali turun. Ada beberapa versi ayat yang mengenai turunnya Al-Quran. Ya, yang pertama yaitu pendapat pertama yaitu di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Pendapat ini didasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh ahli hadis dan yang lain dari Aisyah yang mengatakan tentang turunnya surat Al-Alaq ini, yaitu cerita yang dimana Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Gak usah saya ceritakan lagi, ya. Langsung saja ke ayat yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Ya, dikatakan pula bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah firman Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata kepada Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal mudaththir. Aku bertanya lagi, ataukah Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Ya. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu surat Al-Fatihah. Dikatakan pula yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah, yang dimaksud surat yang pertama kali turun secara lengkap. Ya, bisa dilihat dari surat Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ayat basmalah. Disebutkan juga bahwa yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah turun terlebih dahulu di setiap surat. Dalil-dalil kedua pendapat ialah mursal. Pendapat pertama didukung oleh Aisyah, itulah pendapat kuat dan masyhur. Nah, dari keempat ayat ini manakah yang pendapatnya lebih unggul? Ya, pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah pendapat yang paling sahih dan yang paling kuat. Hadis sumbernya lebih diunggulkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian Al-Mudaththir adalah yang pertama kali turun berkaitan dengan risalah kerasulan. Al-Alaq 1 sampai 5 adalah sebuah nubuah atau kenabian. Dikatakan demikian karena dalam surat Al-Mudaththir terdapat kata kum fa'andir. Dalam surat Al-Mudaththir terdapat kata kum fa'andir. Kata fa'andir berarti berilah peringatan. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir, Nabi Muhammad mulai mendapatkan perintah untuk tabligh dengan memberi peringatan kepada kaumnya. Baik, selanjutnya yaitu ayat-ayat yang terakhir turun. Adapun berbagai pendapat yang mengenai ayat-ayat yang terakhir turun. Ada beberapa pendapat tentang ayat yang terakhir turun. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 yang menjelaskan tentang riba. Apakah itu riba? Riba secara istilah adalah melebihkan. Contohnya apabila ada seseorang hutang, contoh uang berapa, 100 gitu, untuk membayarnya atau mengembalikannya itu disuruh berapa, kayak 110 atau berapa sebagai bunganya. Jadi bunga itu sebenarnya adalah riba.
dan dilarang. Kemudian poin B yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian poin C yaitu Al-Baqarah ayat 282, ayat yang menjelaskan tentang utang. Utang dalam Islam hukumnya adalah boleh, tapi yang dilarang dalam Islam yaitu mencuri. Betul. Jadi kalau butuh uang, hutang saja, jangan mencuri. Kemudian yang D, ayat yang menjelaskan tentang ayat tentang waris kalalah, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Kemudian selanjutnya yaitu surat Al-Maidah mengenai kesempurnaan hukum halal dan haram dalam Al-Quran, yaitu contohnya menjelaskan tentang hukum hewan babi, itu babi, anjing dan lain-lain. Itu untuk yang haram, sedangkan untuk yang halal contohnya kambing dan sebagainya itu. Kemudian surat Al-Imran ayat 195, itu menurut versi hadis dari Ummu Salamah. Kemudian surat An-Nasr itu surat terakhir yang turun secara utuh. Jadi surat An-Nasr itu turunnya secara utuh, secara langsung utuh turun. Ayat pertama sampai ayat terakhir dalam surat An-Nasr itu satu surat. Kemudian beberapa dalil yang membahas atau menjelaskan soal ayat-ayat yang terakhir turun tadi, yaitu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3, dan ayat tersebut turun 81 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian dalam ayat kalalah itu juga membahas tentang ayat-ayat yang terakhir turun, dan ayat kalalah tersebut itu turun 50 hari sebelum Rasulullah wafat. Kemudian yang ketiga, dalil yang membahas tentang ayat-ayat yang terakhir turun terdapat dalam surat At-Taubah, dan itu turun 35 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian yang terakhir ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 281, yang mana ayat tersebut turun 21 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Ya, mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini, ya, di ayat mana yang pertama kali turun, yaitu ayat di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan situ sudah dijelaskan bahwa itu pendapat yang paling unggul dan paling masyhur, ya, paling sahih. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, ya. Apabila ada salah kata maupun yang tidak berkenan, ya, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.